Ternyata begini cara masuknya TKI ilegal yang diselundupkan dari Indonesia ke Malaysia. Bagi teman-teman yang keluarganya hendak pergi ke Malaysia atau yang sudah bekerja ke Malaysia, patut menonton video ini agar teman-teman tahu informasi sebenarnya yang terjadi saat ini di perbatasan wilayah Indonesia dan bagaimana prosesnya saudara-saudari kita yang dikirim ke wilayah Malaysia, bahwa ada yang lewat jalur yang ikut depan, jalur legal, dan ada juga jalur ilegal, jalur yang ikut belakang, yaitu lewat orang-orang yang bekerja di bidang itu untuk menyelundupkan orang-orang Indonesia. Tengok ya, tengok kami dibuang di tempat ini. Nah, entah apa nama tempat ini kami pun nggak tahu. Hah? Di Pulau Goronggang. Kami masih di Pulau Goronggang ini dibuang. Nah, Pulau Goronggang Rantau Prapat. Tengok orang-orang ini semua. Kami ini bukan binatang loh, kami ini manusia. Nah, tengok seberapa bejat itu tekong itu. Nah, tengok. Ini kami baru sebagian, yang banyak belum di sini. Entah di mana-mana yang banyak, yang nggak tahu di mana. Nah, ini pulau Bakau entah apa. Nah, kami sampai sini pukul 1 malam dan sekarang kami baru sampai di tepi pantai ini. Sampai tepi pantai kami jumpa sama nelayan yang mengambil kayu bakau. Disitulah kami tanya, Bapak itulah yang mengatakan bahwa tempat ini masih di Indonesia, masih di Sumatera. Ini masih sebagian kecilnya kami nih, sebagian kecil. Yang banyak-banyak tuh di dalam sana, dalam hutan bakau sana. Lebih 70 orang. Nah itu tadi kelompok lainnya teman-teman. Itu saya berpikir gimana itu mereka cari makan, cari minum ada di satu pulau yang tidak ada berpenghuninya. Dan ini adalah video lainnya yang menunjukkan situasi yang dihadapi oleh saudara-saudari kita, para pencari kerja yang lewat jalur belakang. lấy thọ bảo đồ nó họ thằng này là tiêu mình đi sau đó lấy xong thì nó mà lấy xong nấu cho mà cái nó kia ba Nah kalau yang kelompok ini saya tidak tahu ya bahasanya dari mana, ini mereka dari suku mana. Tapi ini yang menggambarkan bahwa mereka yang ikut jalur belakang atau ilegal pasti hidupnya menderita karena mereka harus disembunyikan di hutan oleh mereka yang menjamin pekerjaan bagi orang-orang ini. Jadi ada warga negara Malaysia sendiri yang bekerja sama dengan para penyelundup dari Indonesia. Mereka lah ini yang setting semua jalur ini, mengatur perjalanan mereka. Jadi sebelum mereka diberangkatkan ke Malaysia, ya tentu mereka harus sembunyi dulu di hutan. Nah tentu lewat jalur belakang atau lewat jalur ilegal ini teman-teman, ada banyak hal yang merugikan bagi orang itu sendiri. Ini yang diungkapkan oleh salah satu tenaga kerja Indonesia yang sudah pernah bekerja di Indonesia secara legal. Ini yang dia sampaikan. Oke guys, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di Malaysia ini ada dua jenis pekerja dalam dunia pekerjaan, yaitu pekerja ilegal dan pekerja legal. Apa sih pekerja legal? Pekerja legal jelas mereka yang bekerja di Malaysia ini dengan memenuhi segala persyaratannya. Dan apa sih yang disebut dengan pekerja ilegal? Pekerja ilegal di Malaysia ini sering sekali disebut dengan sebutan pati, pendatang asing tanpa izin, atau sering sekali dilabel sebagai pendatang haram. Ya, pendatang haram. Sakit kan dengarnya? Ya, pendatang haram ini apa? Pendatang haram ini adalah orang yang datang ke Malaysia ini untuk bekerja, tetapi mereka tidak mempunyai kontribusi dalam hal pendapatan di Malaysia ini. Mereka tidak membayar pajak, mereka tidak membayar levy, mereka tidak mengeluarkan uang untuk pembuatan permit. Jadi mereka ini nggak punya permit, nggak punya permission, nggak permisi kerja di sini, tuh slonong boy aja gitu ya. Jadi mereka ini di Malaysia ini disebut sebagai pati atau pendatang haram, pendatang asing tanpa izin atau pendatang haram. Dan resikonya bila mereka tertangkap oleh pihak berwajib itu akan dimasukkan ke dalam penjara.
Ingat ya, dimasukkan di dalam penjara. Jadi kalian semua yang mau kerja ke Malaysia ini, usahakan kalian itu menjadi pekerja yang legal, yang sah, yang mempunyai dokumen, ya, yang mengikuti peraturan. Jadi kalian di sini tuh nggak was-was. Kalian di sini bisa bekerja dengan tenang. Kalian di sini bisa hidup dengan nyaman, tanpa dikejar-kejar polisi, tanpa takut ini dan itu, tanpa takut digerebek, ya kan? Itulah makanya saya tekankan kepada kalian, bagaimana caranya kalau kalian mau masuk ke negara Malaysia ini, mau bekerja di Malaysia ini, usahakan menjadi pekerja yang legal, pekerja yang sah, mengikuti prosedural dari awal. Oke, dari pertama pun cari PJTKI yang betul-betul oke, yang bisa menyalurkan kita sebagai tenaga kerja yang sah. Kita pun sebagai orang yang ingin bekerja pun jangan mencari yang shortcut, yang senang saja, gampang-gampang mau cepat-cepat pergi, mau cepat-cepat terbang, jangan. Kita memang harus butuh perjuangan di awal ya. Untuk menjadi TKI yang legal ini memang susah, guys. Memang saya jujur butuh tenaga, butuh biaya, ya, capek pikiran, butuh waktu. Pengorbanan itu memang dari awal kita sudah punya pengorbanannya. Tapi ingat, kalau kita menjadi TKI yang legal, kita pun akan bekerja dengan senang, dengan tenang, dengan nyaman. Oke? TKI legal ya, jangan jadi TKI ilegal karena kalian nggak dilindungi oleh hukum. Nah, kakak yang satu ini dia mengungkapkan beberapa nama penyalur tenaga kerja Indonesia yang resmi yang teman-teman bisa pakai saat ingin bekerja ke luar negeri, yaitu tepatnya di wilayah Malaysia. Agen bodong penyalur tenaga kerja Indonesia ke luar negeri part 2. Di part 1 aku menjelaskan kalau agen bodong itu menawarkan proses untuk bekerja di luar negeri yang lebih praktis daripada umumnya. Sebenarnya agen yang resmi itu kalian bisa cek di internet di website BP2MI, ialah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Aku kasih contoh ya, ini nih agen PT Karyatama Mitra Sejati. Dulu aku daftar di PT Karyatama ini dan sampai sekarang aku kerja 10 tahun aku daftar melalui PT ini. Agen resmi yang terdaftar di website itu tuh biasanya mempunyai kantor. Ada alamat yang jelas. Kayak dulu aku melakukan wawancara dari pihak company yang mau ambil di Malaysia itu biasanya di office-nya agen. Dan pastinya nggak praktis ya, tapi juga nggak susah-susah amat. Jadi agen itu akan ngantar kita buat paspor, yang belum punya paspor, bikin visa, sampai medical. Video ini nggak di-endorse, aku memang bener-bener pure mau ngasih ilmu ke kalian yang mungkin niat untuk kerja di luar negeri. Sebagai calon TKI, kalian tuh harus cermat, survei dulu. Jangan mudah diiming-imingi tergiur untuk bekerja secara ilegal di luar negeri. Ingat keselamatan kalian, apalagi sekarang tuh banyak banget isu-isu kayak penjualan organ di luar negeri dan macem-macem deh, pokoknya ngeri. Mungkin ada yang lebih berpengalaman dari aku, boleh komen di bawah ya. Jadi teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri, pastikan agen yang teman-teman ikuti adalah agen yang resmi. Jangan sampai teman-teman terjebak dengan segala tipu daya orang-orang yang merupakan penipu, perampok yang pada akhirnya menelantarkan teman-teman, dan itu sudah pasti akan merugikan diri sendiri. Dan bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga membahayakan diri sendiri. Demikian video ini, terima kasih untuk perhatian dari teman-teman sekalian.